Gara-gara penyakit kulit Jokowi, mungkin ratusan orang yang biasanya mengunjungi di Solo, di rumahnya itu, sudah tidak akan datang lagi. Karena tidak mungkin berselfie sambil ketawa ke TV, karena takut ketularan penyakit Jokowi. Dan tanpa selfie, alangkah sunyi dan sepinya hati Jokowi. Kalau ada kabar soal penyakit Steven Johnson dan terus dibawa ke Jepang itu gimana, Dan? Wah, hoax itu, nggak benar itu. Nggak lah, Itu alergi kulit biasa ya? alergi biasa. Itu termasuk penyakit yang menular atau enggak, Mas? Nggak menular itu. Ibu nggak kena ya, Pak? Nggak. Saya gemes, Mas. Gemes apa ya? Lah orang sebaik Pak Jokowi banyak dicintai oleh warga kayak gini kok dihujat itu loh. Oh gitu? Sepertinya nggak rela ya? Nggak rela. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Habislah ya kata-kataku ketika mengungkapkan sosok Amin Rais ini ya. Amin Rais ini mungkin akan sepi, kehilangan daya, lemes kalau nggak menghujat Pak Jokowi dan keluarganya. Bagaimana tidak? Hal sekecil itu loh dijadikan hinaan, cacian kepada Pak Jokowi, bahkan fitnah. Padahal masih banyak loh warga yang berdatangan ke rumah Pak Jokowi untuk berfoto, nggak takut ketularan. Orang itu juga bukan penyakit menular. Jadi ya, ajudan Pak Jokowi ya sudah menerangkan, sudah membalas ocehan Amin Rais tersebut. Percaya atau nggak percaya ya terserah. Lawang katanya ulama, sesepuh, kok hobbitnya memfitnah, memframing, mengadu domba sesama anak bangsa. Mbah Amin, Mbah Amin. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Seperti diriku yang selalu merindukanmu. Merindukan Pak Jokowi. Oh iya. Ya Bapak saat inilah sedang pemulihan dari alergi kulit pasca pulang dari Vatikan. Tapi secara fisik beliau fit banget, nggak ada masalah. Berarti karena cuaca di sana atau gimana, Dan, itu awalnya? Ya mungkin cuaca ya di Vatikan. Jadi penyesuaian, lalu pulang ke Indonesia. Beberapa hari setelah itu baru muncul alerginya. Tidak langsung ya? Enggak langsung. Enggak. Sudah ditangani dokter? Sudah ditangani. Kalau ada kabar soal penyakit Steven Johnson dan terus dibawa ke Jepang itu gimana, Dan? Wah, hoax itu, nggak benar itu. Nggak lah, Itu alergi kulit biasa ya? alergi biasa. Bukan autoimun juga ya, Bim? Autoimun enggak sampai sana. Saat ini sekarang kondisinya Bapak Jokowi? Kondisi sudah mulai membaik. Minggu kemarin juga beliau sempat sepedaan Car Free Day, jadi secara fisik beliau sangat-sangat fit. Hanya saja mungkin alergi, jadi ya muncul di kulitnya beliau, itu aja. Sudah, mungkin ada riwayat alergi sebelumnya Bapak Jokowi? Betul? Riwayat alergi ya saya belum pernah nanya ya. Ya. Gejalanya sempat ada panas kayak gitu enggak, Dan? Nggak ada. Beliau nggak ada ngerasain panas, nggak ada ngerasain gatel. Jadi pure hanya alergi biasa. Itu mengganggu aktivitas sehari-hari beliau? Enggak, tidak mengganggu. Kemarin sempat sepedaan, lalu beliau sempat main sama cucu, lalu sempat kita sarapan bareng sama beliau. Jadi sama sekali tidak mengganggu aktivitas beliau. Masih melayani foto juga ini? Masih melayani foto. Ya. Lagi mempertanyakan nggak sih, Dan, kondisi kesehatan Bapak ini? Ya ada mungkin yang belum tahu secara langsung.
hanya melihat di layar TV karena mungkin muncul di kulit beliau, jadi banyak yang nanya. Itu termasuk penyakit yang menular atau enggak, Mas? Enggak menular itu. Ibu nggak kena ya, Pak? Enggak. Ini loh Mbah Amin buktinya. Warga masih ramai-ramai mengunjungi rumah Pak Jokowi. Emang Amin Rais nggak ada yang mengunjungi. Kalau toh pun ada ya itu kumpulan Roy Suryo CS yang suka bikin gaduh itu. Ini pun menanti dibilang settingan ini kayak gini sama Amin Rais. Bang Jateng sini. Iya. Oh, gimana? Acara apa ke sini nih? Oh, foto-foto. Gimana pesan dan kesannya ketemu Bapak? Semoga makin sehat. Semoga Bapak sehat. Terima kasih. Bahkan warga negara asing pertama kali datang ke Solo yang dituju juga rumah Pak Jokowi, bukan ke Jogja ke rumah Amin Rais. Ini kan bisa membuktikan siapa yang lebih diteladani gitu loh. Dia pengen tahu Solo. Ya, pertama kali datang ke Solo. Are you enjoy Indonesia? Are you enjoy Solo? Enjoy a lot. Thank you so much Yeah, for this city. And this is like a small Okay. gift for you. Okay. Hasil karyanya beliau. Ya. Yeah. Okay. Di belakang ada ucapan buat Bapak. Yeah. Thank you so much. Saat mata begitu merinding. Ya, apa yang dikatakan Mas Arianto ya saya mengamini gitu. Oke. Memang di beberapa waktu saya juga mengatakan ini ada beberapa komponen, beberapa kelompok yang memang tidak ingin Indonesia ini adem ayem gitu, guyup dan rukun gitu loh. Ya tadi benar dikatakan yang satu ya ada kelompok yang sudah dibubarkan ya, kelompok besar lah. Ada 2 kelompok besar yang dibubarkan ya, salah satu anggotanya adalah di situ. Ya. Di tim itu juga gitu kan ya. Ya saya sebutin aja HTI dan FPI lah yang dibubarkan itu ya mereka ya sekarang ya balas dendam lah istilahnya ya. Nah, kedua adalah ya juga ya kelompok-kelompok yang tadi dibilang juga secara periuknya ini hilang. Ya ada ya oligarki hitam dan sebagainya. Kemudian ada kelompok yang terakhir ya itu adalah kelompok-kelompok ya yang dalam kontestasi kemarin ini masih belum rela lah gitu, belum move on gitu loh. Ya, yang terjadi seperti itu. Saya menilai mereka ini sedang melakukan narasi-narasi untuk mengambil simpati masyarakat dengan menangis-nangis ya, dengan katanya merasa dikriminalisasi, merasa dijolimi. Nggak ada yang kriminalisasi lu, nggak ada yang jolimi kau sendiri yang buat perkaramu gitu loh, kau sendiri yang melaporkan, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Artinya mencari penyakit kau sendiri. Ini ijazah orang diteliti, sekalian aja sertifikat hak milik rumahnya diteliti. Tanggung amat ya kan. Terus kenapa hanya Pak Jokowi aja yang diteliti? Nah sekarang kalau kau mau meneliti, kau kan contohnya seorang dokter ya. Ya telitilah organ dalam manusia, telitilah penyakit-penyakit yang belum ada obatnya. Itu baru gua job. Tapi kalau seorang dokter meneliti meneliti ijazah orang, dia dokter. Meneliti ijazah orang, nggak nyambung gitu loh. Harusnya bagian kesehatan aja yang dia teliti gitu, bukan meneliti yang bukan kapasitasnya. Saya kira orang-orang seperti ini hanyalah playing victim ya, mengaku korban dan lain-lain. Padahal orang itu nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Benar nggak bos? Iya kan?
Nah, kan mereka menuduh, melaporkan sampai ke Mabes Polri dihentikan. Nah, terus dilapor balik, mereka, kami merasa terjolimi nih, jolim banget katanya gitu. Kami korban lah. Emang selama ini lu nggak nyerang-nyerang beliau? Sampai beliau merasa terinjak-injak, harga dirinya jatuh gitu loh. Harusnya kan pikir juga perasaan anak dan istrinya, keluarganya dan lain-lain, merasa diserang seperti itu. Jadi saya kira harus fair juga lah. Jangan juga menjatuhkan seseorang, tapi kita nggak siap dijatuhkan gitu loh.